Iya, iya. Oke, saya berdoa ya. Anak-anak Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak Bapak di malam hari ini kami semua anak-anak-Mu, kami semua datang mohon pengampunan, ampunilah dosa kami yang kami selalu berbuat tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami semua datang di malam hari ini, kami mengucap syukur yang mana Tuhan masih memberikan kami sampai saat ini kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan telah jaga kami dari malam hingga saat ini. Yang mana tadi pagi kami masih boleh bekerja dan kami melangkahkan kaki kami ke tempat tujuan kerja kami. Tuhan selalu jaga perjalanan hidup kami, langkah kaki kami, di mana kaki kami menginjak, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pengacara, dokter, suster, bidan, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, supir taksi, ojek, petani, nelayan, tukang sapu, tukang parkir, apapun pekerjaan kami, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup di zaman yang sudah modern. Banyak anak-anak kami yang terpengaruh dengan teknologi, apapun perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu Tuhan, anak-anak Tuhan banyak yang mengeluh tentang anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan ada kuasa Roh Kudus yang menjamah dan melawat anak-anak kami. Biarlah mereka pada waktu diberitahu dan dikasih ingat oleh orang tua, biarlah kuasa-Mu menjamah mereka, biarlah mereka akan takut akan Engkau dan bisa takut juga akan orang tua yang mereka cintai. Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berbakti dan diberkati oleh Engkau Tuhan, dan mereka takut dan mendengar apa yang orang tua sampaikan. Kami juga berdoa Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga, baik itu dalam ujung perceraian, kami putuskan dalam nama Yesus. Hiburkan anak-anak mereka, biarlah mereka tetap kuat dan mereka terhibur oleh Bapa. Kami berdoa juga di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan permasalahan dalam ekonomi. Tuhan Yesus, angkat mereka, bangkitkan semangat mereka, biarlah mereka kuat dan mereka menerima mujizat-Mu, ada kuasa, dan mereka bersyukur dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami tubuh yang lemah. Kami berdoa semua, kami bersatu meminta kepadamu Tuhan, jamah anak-anak Tuhan di malam hari ini, yang mana mereka sebentar berdoa dan berseru dan meminta. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya Bapak, di malam hari ini dengan iman mereka sembuh. Dan kami berdoa Bapak, di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mengalami kiriman kuasa kegelapan, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Segala kuasa roh-roh jahat, setan, jin, iblis, apapun kami tolak dalam nama Yesus. Bapak kirimkanlah bala tentara mereka, pagari rumah mereka, anak-anak Tuhan yang berseru. Biarlah mereka tetap selalu dijaga oleh-Mu Bapa. Kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang lagi tubuh yang lemah karena sakit penyakit. Dalam nama Yesus, Bapak angkat penyakit mereka. Biarlah mereka bersuka cita dan mereka menerima kesembuhan, menerima mujizat-Mu dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan dokter yang ada di rumah sakit, melawat anak-anak Tuhan, semuanya pasien, melalui botol infus suntik, melalui obat-obatan, Tuhan Yesus memberkati, yang ada di meja operasi,
Tuhan Yesus turun campur tangan, biarlah operasi berjalan dengan sempurna dan selesai sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk tim Solata BM2 di malam hari ini. Hamba-Mu, Pak Sibarani dan keluarga, Tuhan memberkati. Pak Lidara beserta istri, anak-anak, cucu, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang, berkati usahanya. Pak Lobo, istrinya, Tuhan berkati, anak-anak, usaha, Tuhan berkati. Tuhan tutup bungkus keluarga Pak Lobo, kirimkan para tentara malaikat-Mu Tuhan, agari rumah mereka. Karena kami tahu Tuhan, sudah dalam seminggu ini ada kuasa kegelapan yang menghampiri. Untuk itu Tuhan, kami tak henti-hentinya hamba-Mu memohon minta, kirimlah bala tentara malaikat-Mu. Biar hamba-Mu jauh dari segala kuasa kegelapan. Dan hamba-Mu juga berdoa, Kau berberkati keluarga Pak Timothy, keluarga Pak Leo, Pak Buniman, Pak Bambang, Pak Marban, Ibu Abre, Ibu Sofiatul. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya yang ada di luar negeri, Tuhan Yesus berkati. Dan Ibu Watimena, Pak Jeki Sembiring, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang tetap setia selalu di dalam tim Solata BM2. Dan anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri dimanapun berada dalam setiap pelayanan dan memberikan bantuan dalam pelayanan kami, Solata BM2, yang mana hamba-hamba Tuhan yang diberkati, Kau mengirim anak-anak Tuhan untuk membantu pelayanan kami untuk dalam pembaptisan. Pak Slamet dengan timnya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, Pak Daeng Gasing yang ada dengan tim di Sulawesi Selatan dan dimanapun, dan anak-anak Tuhan yang ada di Sumatera, yang mana dikuasai oleh Pak Lobo, dan kami percaya Tuhan selalu pakai kami, hamba-hamba-Mu, untuk dalam pekerjaan kami dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, Ibu Sylvia, Santoso, Ibu Grace, Ibu Dewi, Ibu Dwi, Ibu Budi, Ibu Nina, Ibu Ina, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Pak Keis, Pak Ren, Ibu Lenda, anak-anak Tuhan, siapapun, Tuhan Yesus selalu memberkati, berkati tangan-tangan mereka, biarlah dalam pelayanan, Tuhan memberikan talenta, memberikan titipan, biarlah kami pergunakan untuk melayani dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tangan-tangan yang memberikan tanpa hamba-Mu sebut satu persatu, Engkau tahu Tuhan. Ganti berlipat-lipat kali berkat. Biarlah anak-anak Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami berdoa berkati anak Tuhan yang haus akan firman-Mu, baik yang nonton secara langsung maupun secara ulangan. Tuhan Yesus memberkati kami, dan saya percaya di malam hari ini Tuhan turut campur tangan dalam siaran kami. Hamba-Mu memohon tutup bungkus siaran kami di malam hari ini, ada kuasa yang menaungi kami, dengan kuasa bil-bil-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhlah hikmat marifat kepada kami, taruhlah kuasa di dalam diri hamba-Mu, di Pak Lidara, Pak Lobo, tim Solata BM2, biarlah pada waktu kami menyampaikan ada kuasa dan anak-anak Tuhan diberkati dan mereka haus akan firman Tuhan. Bapak berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Jaga terus kami Bapak hingga siaran ini selesai, dan kami sebentar setelah membaca firman Tuhan, kami semua akan diskusi, dan kami semua sebelum baca firman Tuhan, berkati kami, biarlah firman Tuhan yang kami akan sampaikan dan kami akan baca bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang akan mendengarkan dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak, ini adalah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Haleluya, amin. Iya. Shalom teman-teman. Halo Bo. Shalom. Shalom. Maranatha. Tuhan datang lagi. Tuhan segera datang.
Malam hari ini. Shalom. Ya. Kita ngobras ya. Lidara. Kita ngobras ya. Ya, shalom. Ya, ngobras, libas. Ya, ngobras. Ya, Nabi palsu lagi. Semua kota yang diberkati. Kemudian nabi-nabi semua dari bangsa Israel. Kemudian Amin. Kita membahas tentang rumah Tuhan, bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, Ya. nabi-nabi perjanjian dari Israel, dan Ya. di luar bangsa Israel nabi palsu. Ayat. Amin. Jadi Pak Lidana sudah siap ayat? Malam hari ini saya lebih 70 ayat. Siap. Oke. Mantap. Kita mulai. Pakai musik yang itu dong, musiknya itu Papa mau deng deng gitu. Jangan pakai mulut. Oh iya, cari dulu. Gimana? Gak seru. Kayak cucuku main tembakan. Oh iya ya, seharusnya begini. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kayak M16 aja. Iya, jadi kalau ada pas nabi palsu sebentar bahasa bilang. Ya kan? Mantap. Mudah-mudahan malam ini nggak ada kepanasan ya. Malam ini ya. Biar aja kepanasan, Pak. Bagus kalau kepanasan cepat tobatnya. Kalau nggak kepanasan nggak tobat-tobat. Ya, oke. Oke, saya baca firman Tuhan ya. Malam hari ini judulnya adalah Israel, rumah Tuhan dan tempat nabi pilihan Tuhan, bukan nabi palsu. Pak Bambang ambil dari pertama adalah 2 Tawarik 6 ayat yang ke-6. Rumah Tuhan ada di mana? Ada di Israel. Mari kita lihat. Tempat kediaman Tuhan. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, anak-anak Tuhan jangan berpikir bahwa itu cuma Daud. Nanti kita lihat. Perjanjian itu kekal. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Dan kita melihat lagi firman Tuhan, ya, karena bahwa Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Nama apa? Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita melihat bahwa Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, tempat rumah Tuhan. Kita kembali ke Kejadian 12 ayat yang pertama. Abraham dipanggil Tuhan, bukan Ibrim. Ya, ini Abram dipanggil Tuhan, bukan Ibrim. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah jelas bahwa bapa segala bangsa adalah Abraham, kakek dari Israel, ayahnya Ishak. Kita akan melihat bahwa perjanjian mulai dari kitab Kejadian. Kalau bicara dari kitab Kejadian, banyak ayat sekali ya tentang Israel. Kita lanjut, kita buka dalam Kejadian. Pak Bobo sikat-sikat aja langsung ya. Banyak sebenarnya ayat, cuma Pak Bobo sikat. 7 ayat 19. Kita lihat. Firman Tuhan diberikan kepada siapa? Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku
dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunan dari Ishak, bukan Ismail. Ishak, jelas ya. Kalau ada orang bukan Ishak yang KW itu. Ini Ishak, kalau Ishak KW itu ngawur dia. Masa dia firman Tuhan diberikan kepada Ismail? Aneh dia ya. Kita lihat ya, Ishak, kau belajar baik-baik sama saya ya Ishak ya. Ishak KW. Kita buka lagi dalam Kejadian 35. Ayat 10 hingga ayat ke-11. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kita lanjut. Israel ya. Kita lanjut langsung terus. Kita masuk dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 4. Ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Mengapa engkau harus berkata kepada Firaun? Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ada yang merasa anak sulung ya? Aneh ya. Kok ada yang merasa anak sulung? Kaum Kedar lagi. Sejak kapan dia dipanggil anak sulung ya? Ngaku-ngaku sampai dia punya cucu. Nabi Musa bisa tampil yang malaikat. Aneh-aneh ya. Anak sulung tuh Israel. Ini sudah jelas ini. Ishak. Kalian, anak sulung siapa? Israel ya. Kita buka Israel. Ya. Kita lanjut. 1 Tawarik. Ya. Kita buka dalam 1 Tawarik. Jangan 1 Tawarik dulu. Kita buka dalam Ulangan. Ya, kita buka dalam Ulangan. Nah, ini dia. Ini yang bikin orang kepelinger-kepelinger ini. Nah, Tuhan, kita baca belajar ya. Ini banyak orang yang tidak terima ini. Pura-pura tuli ya. Ayat ini kadang-kadang orang pura-pura tuli, pura-pura bego, pura-pura bodoh, tidak mau tahu ya. Sampai di Amerika jadi bilang, bikin pandang mata saya. Sayalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku ada dalam tubuh anak ini. Ini orang-orang begini yang parah ini. Kau siapa? Lihat ayat ini ya. Emangnya kau anak Israel? Aneh-aneh aja lu. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Perhatikan, umat kudus. Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Israel hanya keturunan Israel, bangsa yang terpilih di atas muka bumi. Merekalah bangsa Israel, nabi, rasul, orang pilihan dari Israel. Jangan Anda mengatakan Anda dari Indonesia, di Amerika Anda pandang mata saya. Saya ini adalah anak-anak Tuhan pakai Anda. Anda miring apa ya? Ngajar lagi. Guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu banyak sekali sekarang zaman modern ini. Kau baca firman Tuhan baik-baik. Ini saya baru kasih malam ini ayat sedikit. Kalau kau mau tanya saya kasih ribuan ayat. Kok nggak belajar baik-baik ya? Anda siapa? Tuhan tidak akan mungkin pilih Anda. Tuhan itu memilih itu bangsa Israel, umat pilihanku. Kalian siapa?
Kalau kita ini umat adopsi. Orang Kristen itu anak Allah adopsi. Anak Allah itu Yesus, anak tunggal. Kita ini anak adopsi. Yohanes 1 ayat 12. Galatia 4 ayat 6, anak-anak Allah. Wahyu 21 ayat 7. Kalau umat pilihan itu Israel, tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada guru-guru dari Israel. Tidak ada rasul dari Israel. Tidak ada. Di luar itu palsu. Ini firman Tuhan katakan. Coba kita lihat ya. Kita baca sama-sama. Saya tekankan di ayat ini. Sebab engkaulah umat yang kudus. Nah, umat kudus. Kalau kita Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita menjadi anak-anak kudus, diberkati. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 14 ayat 2, karena kita sudah ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Muridnya itu siapa? Lupa Matius 16 ayat 18, dirikanlah jemaatku di atas batu karang ini. Petrus orang mana? Orang Israel, bukan orang Amerika atau orang Rusia ke orang mana. Ini anak-anak Tuhan kadang-kadang juga aneh-aneh saja. Hah? Kita baca. Kita buka dalam 1 Tawarik 22 ayat yang ke-10. 1 Tawarik ya. 22 ayat yang ke-10. Mari kita baca baik-baik, kita lihat. Nah, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Perhatikan, namaku berarti nama Tuhan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku. Nah, anakku siapa? Bangsa Israel. Dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengekohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak nanti, Tuhan nanti ambil dari bangsa Israel. Aduh. Anda siapa? Kalau Anda mungkin jadi hamba, Anda jadi pendeta, tak apa-apa. Tapi Anda mengaku sayalah nabi, sayalah rasul. PNK? Aneh-aneh saja, emangnya ke umat kudus. Di luar bangsa Israel itu nabi, guru palsu semua itu. Yang ada cuma hamba-hamba Tuhan, para imam. Itu saja. Kalau nabi nggak ada itu. Jangan dengar-dengar itu, aneh-aneh saja itu. Nih, kalau Tuhan berbicara dengan nabi itu, langsung Tuhan datang kasih penglihatan. Baik secara penglihatan maupun dalam mimpi. Kalau dalam Yoel 2 ayat 28 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 itu, ya, itu adalah penglihatan akhir zaman untuk kita ini. Jadi kalau ada bisikan-bisikan di telinga, ya, anak-anak Tuhan ini kadang orang Kristen saya ingatkan. Oh, itu Tuhan Yesus tadi bicara sama saya. Ujilah roh, 1 Yohanes 4 ayat 1. Selebes, kau masuk saya tentang kau ya. Kita dua nanti berhubungan dua ya. Kita bakal lihat di kamera begini, baru jangan lihat ke bawah, lihat ke atas kiri. Otak, adu otak, firman Tuhan. Kau bahas saya Alkitab ya. Kau selebes, agama lain mau bahas Alkitab. Selebes, namamu selebes. Kalau kami depan itu selebes tuh. Selebes. Dia take off dan dia lari. Ya. Aduh, channel selebes. Anda nggak bisa ya. Ini kurang ajar nih. Channel selebes ini. Kau bahas Alkitab ya. Saya tantang you ya. You salah satu orang Muslim yang Anda punya otak memang sakit ya. Anda baru keluar rumah sakit jiwa. Ya. Anda orang Muslim harusnya Anda khotbahkan Al-Quran dan hadis. Itulah firman Tuhan bagi Anda. Lakukanlah. Jangan bahas Alkitab. Kalau kau bahas Alkitab, kau belajar sama saya ya. Kalau saya belajar Al-Quran nanti sama Anda. Anda masuk ya, saya tantang Anda sementara Anda masuk. Saya tunggu. Kalau Anda tidak masuk, berarti orang Muslim nanti jangan nonton dia. Penipu itu, pengecut itu. Ya. Kau ke sini, kita bahas ya. Kemarin saya nonton kau bahas-bahas Alkitab dengan semena-menamu ya. Saya tunggu Anda. Ingat kau masuk berdua dengan saya. Jangan coba-coba lihat ke bawah, ke atas, lihat ke depan kamera non-stop. Kau dan saya bertanya ya. Kamu lihat uji coba saya kan? Anda agama lain bahas Alkitab. Kita buka ya, bahwa 1 Tawarik, ya. 1 Tawarik, pasal 22 ayat 10, perhatikan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dialah siapa? Ya, dia itu siapa? Anak Allah. Anak-anak Allah. Kita lanjut. Bilangan 12 ayat yang ke-6. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tidak masuk ke tempat mana, ke rumah mana, tidak.
Dia memberitakan firman-Nya. Dia memberitakan kepada umatnya. Tidak melalui siapa, mau titip-titip di mana, mau titip di malaikat, tidak ada. Dia langsung berbicara. Ya, firman Tuhan itu langsung, ya. Ingat, firman Tuhan itu langsung diberikan kepada Nabi. Tidak ada melalui titip-titip kurir, kantor pos. Tidak ada, mulai keker-keker ke kantor pos. Mana ya? Tuhan bilang, aduh saya punya siapa yang saya bisa suruh ya. Malaikat Jibril kah, Ibrit kah, sama keker. Nabi mana ya? Tuhan langsung memberikan firman Tuhan kepada para nabi. Kita baca ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan itu berbicara langsung atau Tuhan berbicara dalam mimpi. Langsung kepada nabi. Tidak bicara melalui kekeran mana kan dari jauh kah? Siapakah? Tidak ada. Langsung Tuhan yang datang. Tuhan langsung yang mengurapi. Tidak ada nabi mengurapi nabi, malaikat mengurapi nabi. Tidak ada. Tuhan sendiri yang mengurapi nabi. Untuk itu nabi mendapatkan mujizat. Berbagai-bagai macam mujizat. Tidak ada mengurapi yang lain ya. Anak Tuhan harus memahami itu ya. Orang-orang Kristen harus pintar. Di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut dalam Ulangan 18 ya. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Kita lihat, ini sangkut paut ayat ya. Nah, ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa dia? Tidak ada nabi nanti dibangkitkan dari saudara Musa. Emangnya Musa itu orang apa? Bangsa Israel, suku Yahudi, dari suku Lewi. Oh masih bisanya Anda dari Amerika Serikat, bangsa dari orang Asia, ngaku-ngaku lagi. Aneh-aneh ya. Masa Anda katakan bahwa Anda seorang nabi? Emangnya Anda saudaranya Nabi Musa? Kok bilang orang Israel juga tidak? Anda dari suku mana? Suku Iprit. Suku Iprit. Enggak kan? Nabi itu harus dari suku Lewi. Nabi semua Israel dari suku Lewi. Hanya suku Yehuda. Dialah Tuhan. Tuhan turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Kejadian 49 ayat 10. Nubuatan suku Yehuda. Siapa dia? Keturunan dari suku Yehuda. Nah, kita lihat topik ya. Kalau kita lihat, keselamatan itu bangsa Israel. Saksinya siapa? Bangsa Israel. Kalau firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa siapa? Aneh-aneh aja. Nah, kita buka lihat. Kita lihat di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-8 sampai ke-11 ya. Nah, coba karena Tuhan kita lihat ya. 43 ya. Ayat 8 sampai 11. Coba lihat anak Tuhan. Kita lihat di sini. Nah. Kita baca perikop saja bagaimana? Israel sebagai saksi Tuhan, bukan negara lain, bangsa lain, sejak kapan? Tidak ada. Jelas Tuhan berbeda kalau Tuhannya lain. Ini Tuhan berfirman, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah dia di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat menggambarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkan dan berkata, benar demikian. Perhatikan ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Perhatikan, hambaku yang telah kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, anehnya ada Allah lain yang mengaku saya ini Tuhan. Saya menciptakan. Kau Allah yang mana? Aneh-aneh saja. Kok Allah kau memberikan firman-Nya kepada bangsa lain? Allah mana? Ini, coba kita baca dari ayat 10 nih, dua ini nih. 10 dan 11. Ini kan aneh-aneh aja ini. Nah. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu di siapa? Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku siapa? Nabi-nabi dari Israel yang telah kupilih. Siapa yang pilih? Tuhan sendiri pilih nabi-nabinya. Pilih sendiri rasul-rasulnya. Tidak ada nabi lain lagi. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Akulah tetap Dia. Allah adalah Elohim Yahweh. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi. I am who I am. Keluaran 3 ayat 14. Tidak ada lagi. Kok ada Allah lain? Tuhan banyak, bro. Tapi Tuhan mana? Masih zamannya Firaun masih nyabol. Ada juga Tuhan yang gini, halo, gimana? Ayo nih Tuhan. Banyak Tuhan yang begitu. Ini kok Elohim kok ada dari lain? Hati-hati ya, jangan ikut-ikut Allah lain ya. Tuhan banyak pohon. Tuhan di pohon banyak. Oh, nanti kau datang ke bawah pohon kan, bawa sesajen tuh, langsung jangan bilang, anakku, Alidara, Palobo, akulah Tuhan. Nanti tanya, kamu, kalau saya tanya, kamu Tuhan namanya siapa? Aku namanya Tuhan Jibril. Tuhan Jibril. Ya, kita baca ya. Jelas ya anak Tuhan ya. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memilih. Ya, Tuhan sendiri yang memilih. Kita baca langsung dalam Ulangan 6 ayat 13. Kita baca. Ulangan, kita kembali lagi ya. Ulangan. Kitab Taurat. Ulangan 6 ayat 13. Kita baca baik-baik ya, sampai 15. Tinggal catat siap-siap banyak-banyak, memperbanyak catat ayat-ayat, belajar siang hari malam, belajar. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingimu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan coba-coba menyembah ilah lain. Allah itu hanya punya rumah kediaman itu di Israel. 2 Tawarik 6 ayat 6. Engkau datang memuji itu Allah Israel. Oh Yerusalem. Makanya kami itu datang ke sana untuk apa? Berziarah. Datang bahwa disitulah tanah. Tempat firman Tuhan diberikan. Firman Tuhan kekal diberikan kepada tanah Israel. Bukan di tanah lain. Di luar daripada itu. Eng. Ping. Atau ini. Kalau Anda ke Israel, Anda mau sebut nama Tuhan lain, aduh, jamin. Ngana pulang ngananya sampai. So tinggal jo ngana di Israel. Kalau ngana pulang bisa pulang jo. Paling ngana hidung subengko, ngana mulut supiring, atau orang sudah pindah di belakang. Bicara jo ngana sambarang. Apalagi ngana bilang Abraham pernah mati, pernah dibakar. Aduh, ngana susala. Kalau bakar itu bakar babi. Babi dibakar no, dibakar baru dikuliti. Oh, Abrahamnya tidak pernah dibakar. Baca jo kitab Daniel 3. Yang dibakar siapa? Sadrak dan Abednego. 3 bersaudara ya. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 bersaudara yang dibakar dalam kitab Daniel 3. Coba ngana buka juga. Yang dibakar siapa?
Ini Abraham dibakar sejak kapan kita baca putar kiri kanan dari Kejadian, kita putar kita Yeskel. Ya tidak ada itu. Nah, karena kitab Yeskel itu kan ada nama keturunan Abraham. Yeskel yang menjelaskan. Tahu Yeskel ditulis oleh siapa? Terus Yeremia siapa yang tulis? Bingung lagi. Nah. Mau lihat firman Tuhan diberikan kepada bangsa siapa? Nah, kita lihat. Kita baca dalam 2 Raja-Raja. Ini di dalam kitab Taurat ya, sekarang kita ambil kitab para nabi. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15. Ayo, perhatikan di sini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, perhatikan, di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Allah itu hanya Tuhan, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Adodoe. Karena jangan dengar ada nabi palsu yang ada di Amerika mengaku-mengaku lagi. Atau di negara Ukraina kah, atau di Rusia kah. Meskipun mereka punya teknologi canggih, mereka bisa berterbang. F2 Raptor kah. Jangan ya. Firman Tuhan itu hanya berikan kepada bangsa Israel. Tidak ada di luar itu. Tadi sudah kitab Taurat. Kita para nabi. Di mana lagi? Mazmur. Mazmur itu bukan jatuh ke debuk dari langit. Bukan, ini Mazmur. Ada bangsa Israel. Kita bukan nih. Mazmur. Kita lihat ya. Tuh, ada warna kuningnya. Ganti warna merah aja. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nanti ada orang lagi bilang, oh Paulus itu kan orang Yunani. Aduh, ini anak Kristen kok yang mengaku lagi, seorang hamba Tuhan lagi. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Baru Paulus itu siapa? Petrus siapa? Hamba Tuhan atau sekolah di mana ini? Ngaku-ngaku kok pendeta baru. Firman Tuhan tidak tahu. Paulus lagi bilang Paulus orang Yunani. Kau baca manuskrip itu baik-baik. Injil itu bukan ditulis dalam bahasa Ibrani. Baca baik-baik dalam bahasa Yunani. Kalau tidak paham sejarah, jangan kau belajar di mana. Kayaknya kau dulu sekolah-sekolah aneh-aneh saja kau. Ingat ya, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Emang kita baca karena apa? Haleluya itu apa? Haleluya. Hai, mari, lelu. Memuji. Ya, Yahweh. Yosua Hamasia. Baru mana? Ada nama sebut Allah lain. Keluaran 23 ayat 13. Kita baca ya. Jadi nama Allah lain jangan boleh sebut sembarangan. Baca. Dari Israel ya. Kalau ada nabi atau rasul yang mengajarkan sebutan nama Allah lain, jangan kau ikuti. Gak boleh. Orang Israel aja panggil Adonai. Adonai. Hasem, Melek, Avinu. Ini panggil kok Elohim, Elah. Ini kok panggil kok nama ilah lain. Kita baca ya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jangan panggil nama sembarang-sembarang. Dari perjanjian lama itu sudah namanya Allah Bapa. Ada yang mengaku bilang nama Allah sebutan. Sebelum zamannya Firaun masih nyabol, kalau teman saya bilang si Asep Suryana, Firaun masih nyabol, itu nama Allah sudah dipanggil. Kok ada protes-protes?
Aneh-aneh aja. Makanya ke Israel sana berangkat supaya tahu sejarahnya bagaimana. Jangan cuma dengar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kita buka, lanjut. Yohanes 4. Nah, nih. Yohanes 4. Anak Kristen harus paham ini. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Ukraina kah, Yordania kah, apa kemana kah. Yahudi ya. Yahudi itu mana? Mesir ya? Bukan. Israel. Aneh-aneh aja. Pasti Ibu Grace lagi senyum ya. Apalagi Ibu Ina. Iya Pak Bombom. Iya Pak Bombom. Ibu Ina itu paling lembut ya. Kemudian kita buka dalam 1 Tawarik. Kita buka dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-13. Kita baca. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Siapa dulu? Siapa dulu? Belum tahu toh, nanti masuk bertanya ya. Firman Tuhan itu hanya kasih setia kepada bangsa Israel. Tidak lari kemana. Aneh-aneh saja ada yang mengaku-ngaku saya nih. Macam coba saya Pak Bom besok. Pak Bom kau orang Toraja. Pak Bom besok mengaku, anak-anak Tuhan, saya ini sekarang jadi nabi. Saya sendiri diangkat jadi nabi. Aneh-aneh saja. Meskipun di otaknya Pak Bomo kalau bicara Tuhan memberikan hikmat. Seperti dalam Kisah para Rasul 2 ayat 17. Tidak mungkin Pak Bomo melakukan bahwa saya ini nabi. Tuhan sudah bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya bahwa dosa Anda ditanggung karena saya dosa Anda ditanggung. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, saya nonton di YouTube. Saya bilang, aduh pening aku. Pendeta terkenal lagi. Aduh, ini orang, makanya belajar apologet sedikit. Ini banyak pendeta yang tidak tahu apologet ini. Minta maaf ya, kalau kamu protes kamu masuk sini. Mau tipu-tipu jemaat. Saya diberikan mimpi penglihatan. Saya ada di luar angkasa. Saya diangkat. Luar angkasa itu orang bisa bernapas. Ada aja. Saya ada lihat di neraka karena kalian umat-umatku. Saya mau ditebus. Kalian punya dosa, saya tebus. Kok apa Tuhan bisa bicara begini? Hati-hati ya, nabi-nabi palsu banyak ya, guru palsu ya. Meskipun dia mengaku Yesus. Bahaya ini orang-orang begini, pengajar-pengajar sesat ini. Nanti kita bahas sebentar palidara ya. Saya bahas dulu masalah keselamatan bangsa Israel. Sedikit lagi. Kita bahas dalam Bilangan 24 ayat 9. Jangan macam-macam bangsa Israel. Oke, saya kasih ambil 1 ayat saja ya. Kitab Bilangan. Bilangan 24 ayat ke-9. Kita lihat sini. Jadi jangan coba-coba tidak memberkati Israel. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Siapa ini? Ini Elohim sendiri. Dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Halo. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Anda bicara saja terus, ya. Anda bicara terus saja di sini ya, yang di live chat ini ya. Kita berbicara Alkitab, bukan kita berbicara tentang orang Kristen. Makanya Anda tuh punya kitab Taurat supaya Anda paham, supaya sekolah bye-bye. Kau ganggu terus bangsa Israel. Coba-coba. Kasih bunuh orang Israel. Orang Israel sendiri yang pakai bom atom. Boom. Boom.
Yang ciptakan bom atom pertama siapa? Di luar bangsa Israel. Aneh-aneh aja. Happen kah? Jadi jangan tuh pakai otak keledai liar. Kaum kedari. Jangan ya. Ingat, bangsa Israel dia meminta apapun tetap akan terjadi. Corona, obatnya sudah ada. Yang meminta siapa? Israel meminta. Ya Bapa, berikanlah kami berkat. Berkat apa? Coba kita lihat ya. Saya kasih 2 ayat saja. Terakhir, baru nanti Pak Lidana lanjut. Ya, kenapa bangsa Israel itu sebagai apa? Kenapa orang Kristen juga selalu berdoa disirami? Kita selalu berdoa setiap saat. Saya kasih 3 ayat. 2 ayat di kitab Yesaya dan terakhir saya ambil dari kitab Yosua. Kenapa sampai bangsa Israel diberikan apa yang permintaan mereka? Kita lihat ya. Kita anak Tuhan jarang baca ayat ini. Kita buka dalam kitab Yesaya. Bentar ya. Lihat ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ini anak-anak Tuhan harus setiap kali Tuhan tuh, ini janji Tuhan kepada kita ya. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan ada orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saya ingatkan anak-anak Tuhan, kalau berdoa, setiap saat Anda mau melakukan pekerjaan, berdoa, minta Tuhan bimbing. Mau tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, apapun Anda aktivitas jalan, mendahului dalam nama Yesus. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau engkau meminta dengan menyebut namaku, nama siapa? Yesus, aku akan melakukan. Amin, saudara-saudara. Jadi menyirami. Kalau Anda akan diserami. Makanya lihat ayat ini, Israel. Lihat. Ayat yang ke-6. Perhatikan. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel, bukan kepada kaum Kedar. Pada hari-hari akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Memenuhi dengan hasilnya. Israel. Bukan bangsa di luar Israel yang menemukan yang berbahaya. Bangsa Israel. Yang di Rusia saja orang ahli itu orang Israel. Di Ukraina, coba Anda lihat Ukraina. Itu pemakaman orang Yahudi banyak. Yang kemarin ada di bom itu. Mereka juga keturunan Yahudi di Ukraina. Di Rusia juga orang Yahudi. Vladimir Putin itu keturunan apa? Ya kalau keturunan Yahudi. Gorbachev, ini ada darah Yahudi. Beragamanya sekarang ini siapa? Ortodoks. Tidak mungkin dia agama lain, karena dia ada keturunan Yahudi. Vladimir Putin. Ya, aneh saja ya. Darah Yahudi. Kita coba ya. Terakhir, kitab Yosua. Hurrah! Anak-anak Tuhan, mereka ketawa ya. Hurrah! Oke, kita buka dalam kitab Yosua. Ya 21 ya, 45. Hampir Pak Bobong lupa ya. Nah, oh haleluya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Nah, perhatikan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang dikatakan yang di rumah katakan amin. Haleluya. Israel, dia minta segala sesuatu yang baik akan terpenuhi. Itu janji ya dan amin. Anda di rumah anak Tuhan yang mengikuti ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan menjawab doa Anda. Jangan Anda ragu. Anda minta berserulah kepada Tuhan. Yesus katakan apa? Marilah datang yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah, ain. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Siapa dia? Dia datang untuk menebus dosa Anda. Dalam kitab Yosua katakan. Ya.
Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, tidak ada yang terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Bagi Anda, bagi saya, bagi semua anak-anak Tuhan yang mengharap kepada Tuhan. Mintalah, ketoklah, carilah, maka kau akan dapat. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Ingat, jangan percaya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ada hamba Tuhan palsu, hamba Tuhan yang bilang pada mata saya adalah Abraham, Ishak dan Yakub ada dalam tubuh saya. Saya pakai anak ini untuk lihat. Pada mata saya. Setan lu, itu setan. Mengajar bagaimana? Oke, di sini kita sudah bahas bahwa anak-anak Tuhan, bahwa firman Tuhan hanya diberikan pada bangsa Israel. Baik, ayat terakhir saya buka dalam kitab Yeremia. Oke, kita sama-sama baca. Habis ini Pak Lidara punya bagian ya. Nanti Pak tunjukkan ayat, silakan. Nanti Pak Lidara yang lanjut. Kita buka dalam kitab Yeremia. Oke, 34 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Perhatikan ya, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari tempat perbudakan. Bangsa mana yang dikeluarkan dari Mesir? Paskah toh, Paskah pertama toh, Paskah toh. Keluaran 21 ayat 12. Nanti di situ ada anak domba Paskah siapa? Masuk di Yohanes 1 ayat 37. Lihatlah anak domba Allah. Yesus Kristus. Dalam Wahyu 5 ayat 3 dan selanjutnya, Wahyu 3 juga ada anak domba. Oke?